Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita gunakan yel-yel hari ini. Saya tanya kepada kalian, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Baiklah, benar kalian sehat? Sehat. Supaya kalian sehat, kalian harus banyak makan. Seperti contohnya si Zarania. Zarania pasti sehat selalu. Kenapa kalian bisa melihat Zarania sehat? Karena bukan itu, karena terlihat ceria. Oke, beda dengan Vinolia. Vinolia ini kelihatannya murung. Ada apa Vinolia? Habis putus. Nah, inilah kadang-kadang yang membuat kita susah, kita belajar susah. Kalau kalian nggak fokus pelajaran, malah fokus mikirin CD. Iya. Oke, jadi Pak Indro tanya untuk hari ini, siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, kelas ini memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bisa terjadi masuk semua. Biasanya ada yang nggak masuk. Iya. Jadi syukur alhamdulillah kalau kalian masuk semua, berarti kalian semua sehat. Seperti tadi yang dikatakan Zarania sehat. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita belajar pelajaran Pak Indro. Pelajaran apa anak-anak? Pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kalian masuk ke pelajaran bahasa Indonesia harus semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kalian salah satu ketuanya untuk memimpin doa. Kenapa? Kita berdoa dulu itu. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan baik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan kalian pimpin doa dulu salah satunya. Semua siap? Mari kawan-kawan sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita dapat belajar dengan lancar. Sekarang Pak Hendro ingin menyampaikan materi hari ini. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar anak-anak. Belajar tentang apa anak-anak? Teks anekdot itu salah satunya teks yang menghibur. Kalian sudah paham, kalian sudah ngerti tentang teks anekdot. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teks hikayat. Apa sih yang dimaksud dengan teks hikayat? Teks hikayat itu adalah teks cerita rakyat yang termasuk ke dalam sebuah teks narasi. Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menunjukkan unsur penceritaan dengan ciri-ciri berupa kesaktian dan kemustahilan para tokoh-tokohnya. Jadi cerita hikayat ini biasanya cerita itu kadang-kadang ada sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Contohnya manusia bisa manusia tebal senjata. Itu salah satu ciri teks hikayat seperti itu. Nah, banyak ciri-ciri teks hikayat lainnya. Apa saja itu? Pak Indro ingin sampaikan ciri-ciri teks hikayat yang pertama. Coba kalian fokus, nanti Pak Indro tanya. Ciri teks hikayat yang pertama itu salah satunya adalah memakai bahasa Melayu. Makanya kadang-kadang teks hikayat ini susah kita pahami karena apa? Menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua itu ada ciri
masuk akal, logis, nggak masuk akal kita, pralogis. Apa itu pralogis? Ceritanya terkadang sulit untuk diterima dalam akal pikiran. Ciri hikayat yang ketiga, anakku, istana sentris. Apa maksudnya istana sentris itu? Pusat ceritanya ada di kerajaan atau ada di istana. Nah, ada lagi ciri selanjutnya, anonim. Anonim itu maksudnya tidak diketahui siapa pengarangnya. Terus selanjutnya, ciri selanjutnya statis. Dalam cerita itu statis bersifat tetap dan baku. Terus ciri yang selanjutnya, memakai kata-kata arkais. Apa itu kata-kata arkais? Kata-kata yang tidak lazim digunakan. Contohnya seperti kata hatta, ada kata sebermula, ada kata syahdan. Nah, itu kadang-kadang tidak lazim digunakan dalam pembuatan cerita-cerita sekarang ini. Terus ciri selanjutnya, anakku, yaitu menggunakan bahasa klise. Apa itu bahasa klise? Memakai bahasa secara berulang-ulang. Sampai kadang-kadang kita kok diulang lagi ya, kok diulang lagi. Kenapa menggunakan bahasa klise? Ciri selanjutnya yaitu memiliki sifat didaktis. Apa itu didaktis? Supaya bisa mendidik dengan cukup baik secara religi maupun moral. Nah, terus ciri yang selanjutnya yaitu mengisahkan cerita secara universal. Apa maksudnya universal? Terdapat antara perang baik dan perang buruk. Terus ciri selanjutnya yaitu mengisahkan mempunyai akhir yang bahagia. Kalian pernah nonton cerita-cerita yang akhirnya nggak bahagia? Kalian nangis? Mudah-mudahan kalau kalian belajar cerita hikayat, kalian akan terhibur, kalian akan mendapatkan cerita yang berakhir baik seperti itu. Itu masuk ke dalam tujuan teks hikayat. Jadi tujuan teks hikayat itu sebagai yang pertama sarana untuk menumbuhkan semangat bagi pembaca. Tujuan teks hikayat yang kedua untuk menghibur. Tujuan yang selanjutnya untuk meramaikan suatu acara kegiatan. Kalau ada acara-acara kegiatan itu kalian berceritalah tentang hikayat. Nanti apa? Penonton akan terhibur. Tujuan yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur. Nah, pada kesempatan ini ilustrasinya Pak Indro akan putarkan video tentang hikayat. Judulnya Hikayat tentang Bayan Budiman. Bayan di sini yang dimaksud adalah seekor burung. Silakan kalian simak videonya. Terdengar anak-anak suaranya? Apa kurang keras? Kurang keras ya? Mudah-mudahan pendengaran kalian normal ya. Biar terdengar kalian harus fokus. Maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada badanku itu sehingga sampai umur ujiannya 15 tahun. Ia dipilangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Hoja Maimun beristri itu. Ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu perhatikan biar kalian dapat ceritanya. Lalu dibawanya ke rumah dan ditanamnya hampir sangkaran bayang juga. Pada suatu hari, Hoja Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan
mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Bubaya-bubaya, jangan tiada, karena fitnah dunia amat besar lebih tajam daripada senjata. Harta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiur itu, hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marahlah istri Raja Maimun dan disertakannya tiur itu. Perhatikan gitu. Dan Perhatikan Zara, Muklis. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Maka Bayan pun berpura-pura terkejut dan mendengar kehendak hati Bibi Zainab pergi mendapatkan anak raja. Maka Bayan pun berpikir, bila ia menjawab seperti itu, maka ia juga akan binasa. Setelah ia sudah berpikir demikian itu, maka ujarnya, aduhai Siti yang baik paras, pergilah dengan segeranya mendapatkan anak raja itu. Apapun hamba ini haraplah Tuhan. Masih bisa dipahami? Insya Allah di atas kepada hambalah menanggungnya. Baiklah Tuhan, sekarang pergi, karena sudah dinanti anak raja itu. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan? Adapun akan hamba, Tuhan ini adalah seperti kain seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya seorang istri saudagar. Bayan itu unggas ya. Inilah Raja Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Harta setiap malam Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan Nah, itu tadi ada kata-kata harta. berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dan 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Khojal Maimun pulang dari rantauannya. Burung layan tidak melarang, malah dia menyuruh Bibi Zainab meneruskan rancangannya itu, tetapi dia berjaya menarik Perhatikan tokoh-tokohnya ya. dengan cerita-ceritanya. Bibi Zainab terpaksa menangguh dari suatu malam ke satu malam pertemuannya dengan putra raja. Begitulah seterusnya sehingga Khojal Maimun pulang dari pelayarannya. Bayan yang bijak bukan sahaja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi cerita contoh video cerita teks hikayat. Apa yang kamu bisa ambil ceritanya? Itu tadi tokohnya kalian tahu siapa saja? Bayan Budiman, terus Bibi Zainab. Bibi Zainab istrinya siapa? Anak saudagar kaya. Namanya tadi siapa? Khojal Maimun. Terus, nah, ceritanya bagaimana? Ada yang bisa menceritakan? Jadi di situ itu tadi ada anak saudagar kaya namanya Khojal Maimun. Itu mau kemana? Merantau atau berlayar mencari rezeki, mencari nafkah. Meninggalkanlah istrinya yang sangat cantik namanya
begitu ditinggal suaminya, dia bertemu dengan anak raja yang sangat tampan. Pak, apakah Hojan Maimun ini gak tampan? Dia tampan, namanya juga laki-laki. Cuma ini anak seorang raja, mungkin lebih tampan. Nah, disitulah akhirnya mereka bertemu antara Bibi Zainab dan si anak raja. Tadi pada saat mau berlayar itu kalau ada apa-apa, ada masalah, itu disuruh cerita sama si bayan. Akhirnya Bibi Zainab bercerita kalau dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat tampan dan kaya. Siapa? Anak raja. Berarti Bibi Zainab ini suka. Ya mungkin karena apa? Ditinggal merantau suaminya. Akhirnya dari seorang perempuan mereka itu akan berselingkuh, berkencan. Kira-kira bagus nggak seperti itu? Halo? Kalau kalian punya pacar diselingkuhin, marah atau enggak? Ini kalian masih pacar? Kalau di sini sudah suami istri, lebih parah lagi, betul tidak? Untuk supaya tidak terjadi perselingkuhan tadi, akhirnya si bayan itu memberikan cerita-cerita untuk mengalihkan perhatian Bibi Zainab bertemu anak raja. Ceritanya berapa hari? 24 kisah, 24 hari. Akhirnya dari cerita-cerita bayan tadi, si Siti Zainab ini tidak jadi ketemu anak raja dan tidak terjadi yang namanya perselingkuhan. Akhirnya itulah yang dinamakan bayan budiman. Bayan budiman maksudnya bayan yang bijaksana. Daripada dia kalau menentang tuannya tadi dibunuh, mendingan dia bercerita yang tujuannya menghibur supaya mengalihkan perhatian. Nah, dari situ anak-anakku semua, ada hal-hal yang bisa kita ambil nilai-nilai dari cerita teks tersebut. Salah satunya tadi ada nilai agama, bahwa perselingkuhan itu dilarang oleh agama. Betul? Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial. Nilai sosialnya seperti tadi, bahwa antara manusia itu saling tolong menolong. Di situ itu budayanya tadi bahwa baik si suaminya Zainab tadi, siapa tadi namanya, Maimun tadi, itu ingin merantau pamitan sama istrinya, itu budaya. Jadi kalau nanti kalian punya suaminya mau bekerja, pamitan dengan kalian, itu di situ itu budaya. Budaya memang laki-laki dengan perempuan seperti itu. Paham ya? Atau bingung? Menyikapi cerita tadi nggak bingung ya? Nanti ya. Oke. Tadi di situ itu ada ciri-ciri hikayat. Sekarang saya tanya kepada siapa ya? Kelompoknya Muklis mungkin. Tadi ciri hikayat yang pertama tadi apa, Kris? Memakai bahasa Melayu, Pak. Iya, cerita-ceritanya biasanya ciri-cirinya menggunakan bahasa Melayu. Terus untuk kelompoknya Zahra yang sehat tadi, yang gemuk, Menggunakan istana santri. maksudnya apa itu Zahra Istana Sentri itu? Pusat ceritanya berada di lingkungan istana. Iya, jadi untuk cerita teks hikayat ini biasanya ceritanya itu ada di seputaran istana. Kelompok Muklis sudah, sekarang kelompoknya Rangga. Ya Rangga kan betul ya namanya ya. Oke, ciri selanjutnya apa Rangga? Mengisahkan cerita secara universal. Apa itu maksudnya? Misalnya terdapat adanya peran baik dan peran buruk, Pak. Ya.
teks hikayat selanjutnya apa ya? Setelah anonim, setelah istana sentis tadi apa? Apa? Yang keras dia? Statis ya. Statis artinya bersifat tetap dan baku. Biasanya dia ini ceria. Kenapa hari ini kok kayak sakit gigi gitu ya? Diam aja. Sehat ya? Sehat ya? Apa punya masalah dia? Enggak kan? Enggak. Oke. Nah sekarang karena kalian materi tentang ciri-ciri hikayat sudah, tujuan pembelajaran sudah, kalian juga tadi sudah nonton videonya. Pak Indro ini punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Aturannya atau langkah-langkahnya nanti Pak Indro akan bagikan setiap kelompok. Kelompoknya kan sudah Pak Indro bentuk kemarin di grup WA ya. Jadi nanti untuk pelajaran bahasa Indonesia kelompoknya ini Pak Indro sudah rencanakan atau sudah rancang skemanya bahwa bentuk kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini Pak Indro punya lembar kerja, kalian nanti harus kerjakan. Kalian berdiskusi dengan temannya. Kalau kalian nggak ngerti, silakan kalian bertanya. Perintahnya ada di sini semua. Jadi kalian diskusi supaya hidup, supaya tahu apa yang diinginkan oleh Pak Hendro dalam lembar kerja peserta didik ini. Paham? Saya bagikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok. Oh ini kelompok 4, itu kelompok 5 ya. Maaf, Pak Indro kembali. Ada yang 2 tadi ya? Ada yang 2 nggak LKPD-nya? Kelebihan ada ya, kayaknya kelebihan? Halo? Tidak Pak? Cukup ya? Oke, silakan kalian kerjakan. Kira-kira kesepakatan kita bersama untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD itu mau diselesaikan dalam berapa menit? Coba dilihat dulu. 15 menit selesai? Yakin? Ini kesepakatan kita loh ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Seperti kalian kalau janjian sama mantan, jangan sampai lebih. Silakan anak-anakku kerjakan. Dibaca dulu teksnya, dipahami. Silakan kalian berdiskusi. Ayo, muklis. Silakan dikerjakan muklis. Gimana, Klis? Kenapa? Gak apa-apa. Hah? Ya bisa, terserah. Pokoknya dibaca perintahnya. Nanti yang gak tahu langsung tanyakan. Kelompok ini bagaimana? Masih berlanjut semuanya? Kalau kalian mendapatkan yang susah, itu boleh kalian pakai HP kalian untuk browsing. Tapi kalian harus paham apa yang diperintahkan. Ayo kelompoknya Nancy, Naomi, gimana? Ada masalah? Jangan pikirin tentang tadi ya. Oke. Fokus ke pelajaran bahasa dulu. Ini yang nulis malah cowok ya, bukan cewek ya. Oke. Gimana Naomi ceritanya?
menggunakan bahasa-bahasa Melayu agar bisa dipahami. Bagus pertanyaannya, Mami. Yuk, kelompok ini tanya lagi Kak. Apa yang mau ditanyakan? Rela mungkin? Gak paham ya? Vina kenapa diem saja? Ya, gimana Putri? Kalau nggak cukup kertasnya, boleh di bawahnya. Oke, boleh di bawahnya. Gimana lagi? Ada apa lagi? Tanya aja nggak apa-apa lagi. Biar kelihatan bagus hasilnya. Amanatun sehat? Sehat. Saya anggap kalau hari ini berangkat semua berarti kalian sehat. Mungkin hanya dia tadi yang diam aja sakit. Silakan. Nanti kalau sudah selesai, kalian kumpul minggu depannya kita presentasikan. Jadi kalian kumpul hasil dari perintah itu lembaga kerja itu. Nanti Pak Hendro ambil di rubrik penilaian. Kalian kumpul minggu depan kita presentasikan. Ayo, jangan mainan HP atau cari materi. Jangan sampai mainan HP-nya untuk mainan. Kita sudah sepakat ya, boleh pakai HP tapi untuk materi. Kalau untuk chatan sama pacarnya nanti setelah pembelajaran. Terus dilanjutkan yang lain, yang gantian biar nggak hanya fokus pada satu orang. Ayo Yeni gantian yang nulis, jangan jaga terus. Gimana Rera? Sudah selesai, cepat benar. Kan waktu kita masih tadi kesepakatan kita itu berapa menit? 15 menit. Masa 10 menit? Coba nanti saya lihat dulu apakah sudah pekerjaannya bagus. Ya, lumayan daripada lumanyur. Ya, bagus. Ini tadi diskusi aja diskusi ya. Gak apa-apa, kan sudah perintahnya gak apa-apa lihat di Google. Kamu kenapa Sarah? Oh, ada diputusin. Sambung lagi. Tapi biasanya kalau sambung lagi masih ada bundelan sambungannya ya. Gak bisa halus ya. Bener Pak? Iya kelas bener ya kelas ya. Oke. Yuk, masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nanti kalian kumpul. Terus akan Pak Hendro koreksi. Nanti akan saya ambil nilai. Gimana kelompok 5? Ada kendala? Amanatun gimana? Mainan HP terus untuk browsing? Oke, bagus. Yang penting bukan untuk WA sama cowoknya ya. Oh, sekolah juga. Gimana kelompok 1? Masih Rangga terus yang nulis? Enggak, berarti Diani. Oh, Risma ini juga pendiam. Oke,
Oke, memang kemarin Pak Endro bagi kelompoknya ada yang 5, ada yang 4 ya. Jangan, nggak usah kalian itu iri. Ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 3, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Saya udah percaya sama Muklis. Kalau Muklis luar biasa. Oh iya, makasih, Pak. Gimana Naomi, aman? Gimana dong? Iya, besok di minggu depan, pokoknya kalau sudah jadi, sudah bagus, kita presentasi. Zara gimana? Kemarin main game menang apa kalah? Aduh, bisa kalah. Gimana? Yang menang kelas 12 TKJ. Salsabila main nggak kemarin? Nggak ya. Oke, tinggal 2 menit lagi waktunya. Sudah, Pak. Sudah selesai. Kalau sudah selesai nggak apa-apa, 2 menit lagi boleh dikumpul. Tapi yang belum nggak usah buru-buru, masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan yang dikumpul ke depan. Oke, baiklah anak-anakku semua, ini hasil lembar kerja kalian yang sudah kalian diskusikan, kalian cari permasalahan tentang teks hikayat. Nanti akan Pak Hendro koreksi, akan saya kasih nilai tentang pengamatan kalian. Bagaimana ikut tadi diskusinya antar teman, yang paling aktif siapa, itu nanti akan saya ambil di atau yang diam saja seperti dia tadi sakit gigi, kurang aktif, itu ada penilaian khusus. Ini sudah lumayan bagus hasilnya. Iya. Kelompok 1 bagus. Oke, lumayan. Sekilas Pak Hendro lihat sudah lumayan tugas atau lembar kerja kalian. Jadi kita sudah mendekati penutup. Sebelum saya tutup pelajaran kita, kalian tadi sudah simak di dalam teks hikayat, Bro, itu ada ciri-cirinya, ciri-ciri atau karakter teks hikayat tadi sudah kita bahas bareng-bareng bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran juga sudah. Terus sekarang kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira dalam teks hikayat itu kan tadi ada di situ itu tentang pesan moral, pesan agama, betul? Betul. Tadi cerita tentang Bayan Budiman tadi adalah seorang istri yang akan melakukan apa ya? Nah, perselingkuhan itu kan tidak boleh dilakukan untuk siapapun dengan pasangannya, betul tidak? Kalian sudah cerita bahwa dengan pacar aja nggak boleh selingkuh gitu, apalagi sudah suami istri. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak. Yakin sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, itu kita tutup pembelajaran hari ini. Untuk salah satu teman kita atau ketua kelasnya, Rangga, untuk menutup pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mungkin apa ya, mau sharing ngobrol dulu. Kalau kalian ada masalah, itu boleh kalian cerita kepada wali kelas kalian.
atau guru bimbingan apa? Konseling ya? Guru BK ya? Jadi kalau kalian momennya belajar itu tidak fokus, kalian itu boleh cerita kepada wali kelas kalian kalau ada masalah. Kalian punya masalah? Paling masalah kalian bayaran. Masalah keluarga, bukan masalah pacar. Masalah keluarga ya. Nah itu daripada kalian cerita dengan orang yang nggak jelas, kalian ceritalah dengan orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Jangan-jangan Nancy nanti nikung malahan. Oke, maksudnya ceritalah pada wali kelas atau guru bimbingan konseling kalian supaya masalah kalian terselesaikan dengan baik, kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Kalau ada Pak Indro tadi kata-kata yang nggak pas yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Oke, silakan untuk ketua kelas Rangga untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru.